Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rian Effendi. Pada video kali ini saya ingin lagi-lagi membahas kisru nasab, masalah nasab Ba'alawi, yang dimana Imaduddin, Fuad Pleret, Abbas Buntet, Gufron CS dan lain sebagainya, mereka dengan gencarnya terus menyerang nasab Ba'alawi. Padahal sebenarnya ini nggak penting sebenarnya. Artinya kalau contoh nih, kalau ada emas terus orang lain bilang itu bukan emas atau itu hanya batu biasa, tentu pernyataan orang itu tidak penting, karena orang lain berkomentar apapun ya faktanya itu emas. Seperti nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi itu mau dibilang terputus lah atau palsu lah, itu nggak penting komentar orang kayak gitu, karena ya faktanya mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya nggak penting juga, cuman memang ya kadang-kadang kita gerah juga ya, kita gerah terhadap orang-orang yang sok-sokan, apalagi banyak umat yang tertipu, banyak umat yang akhirnya ya tentunya umat awam ya. Kalau umat yang tidak yang bukan yang awam ya tentu tidak akan terpengaruh. Umat-umat yang awam ini yang bahaya, yang mereka akhirnya ketipu oleh ucapan-ucapan busuk mereka. Jadi saya rasa saya perlu untuk juga memberi sebuah pencerahan agar umat-umat yang awam ini tidak tertipu. Ya tentu bukan saya ya, jadi saya itu apa, ucapan saya itu nggak bermakna, tapi saya ingin menunjukkan ucapan-ucapan ulama yang memang berkapasitas, memang kalibernya luar biasa, kaliber bisa dikatakan bukan hanya nasional tapi internasional, yang mereka mengesahkan nasab Ba'alawi. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa salah satu ulama besar Indonesia yang berasal dari Kalimantan, yaitu Syekh Guru Sekumpul, yang biasa disebut Guru Sekumpul atau Syekh Zaini Abdul Ghani. Beliau mengesahkan dalam videonya, kita bisa lihat bahwa beliau mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Walaupun si Fuad Pleret itu yang katanya pengikut Guru Sekumpul, dulu dia mengagung-agungkan Guru Sekumpul, tapi sekarang dia ikut menyerang Ba'alawi, ya tentu karena penyakit hatinya ya. Tapi harusnya dia malu, katanya dia pengagum Guru Sekumpul, tapi giliran pernyataan Guru Sekumpul yang tidak sejalan dengan nafsunya dia tolak. Jadi ini adalah potret kemunafikan seseorang yang sayangnya mereka memakai baju ulama. Oke, langsung saja kita lihat video Guru Sekumpul yang mengakui bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita lihat bareng-bareng. أول الملقب بالهبشي ابن علي بن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن ابن علي بن محمد الفقيه المقدم ابن علي بن محمد صيب بن رباط ابن علي خلع قسام. Ini hadis al-Abasam. Setiap membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, mendengar jawaban Nabi dengan ya kata-kata Nabi, wa alaikassalam ya Syekh Ali. Inilah Habib Ali Khalaq Qasam, abahnya Habib Muhammad Said Irbad, Ibni Alwi, Ibni Muhammad, Ibni Alwi, Ibni Ubaidillah. Alwi inilah yang awal-awal ditanam di terim, yang awal-awal ditanam
ditarim dari zuriat Rasulullah. Ibnu Ubaidillah. Nah, Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir mengumpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaisiyah, lalu di Hadramaut. Husaisiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan sampai di Hadramaut meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi, maka inilah yang ditarim. Maka Alwi ini anak matinya ditarim Alwi. Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada zuriat Rasulullah. Ia disuruh disebut Al-Ba'alawi. Nah, jelas bukan? Betapa guru sekumpul itu ulama yang karismatik, yang luar biasa, bahkan dipercaya oleh banyak umat. Beliau adalah wali min auliyaillah. Jadi seorang wali kutub saja mengakui bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah SAW. Lalu apalah artinya imat CS yang mereka bukan apa-apa? Mereka bukan ulama. Mereka hanya gerombolan pembegal nasab dengan berbajukan ulama, bermahkotakan ulama. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Hakikatnya mereka bukan ulama. Nah, dalam kesempatan video kali ini kita juga bisa lihat bahwa guru sekumpul juga bertawasul. Menariknya, beliau bertawasul dengan Ba'alawi. Artinya ketika beliau bertawasul, beliau juga bukan hanya mengakui dengan ucapannya, melainkan juga dengan hatinya, meyakini dengan hatinya. Jadi sungguh sangat lucu ketika orang masih percaya dengan ucapan-ucapan Imad CS, Abbas, Bunte, terus siapa itu, Fuad Pleret, atau Mama Gufron yang makoli. Jadi katanya dia bisa bahasa semut lah, bahasa cacing lah, lagi-lagi makoli. Sebenarnya lucu kalau kita masih percaya dengan mereka. Sedangkan pembandingnya itu Syekh Zaini Abdul Ghani, yang kita sama tahu beliau ulama besar di Nusantara. Dan sebenarnya panjang juga kalau kita mau lihat ulama-ulama yang mengakui nasab Ba'alawi itu luar biasa. Dari mulai Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang siapa yang menolak keilmuan Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan ulama-ulama kelas dunia yang kitabnya sebenarnya Imad CS itu juga ya belajar dengan kitab-kitab mereka. Namun ketika mereka belajar dengan kitab-kitab mereka, tapi ketika mereka meyakini bahwa Ba'alawi itu kata Rasulullah, si Imad CS itu nolak. Ini kan sungguh kemunafikan yang luar biasa. Tapi lalu kulihal, begitulah mereka. Mendingan kita lihat bareng-bareng video di mana guru sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani bertawasul dengan Ba'alawi. Kita lihat videonya. اللهم ببركة آل بعلوي كل قربة لنا بات تنجلي. اللهم ببركة آل بعلوي كل حاجة لنا بات تنقضي. اللهم ببركة آل بعلوي اشفنا وجميع المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما ولا ألما. اللهم ببركة آل بعلوي ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كريم واهلها يا كريم واهلها يا كريم واهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Nah,
Sudah kita lihat bukan? Bagaimana guru sekumpul bertawasul dengan Mbak Alawi. Di situ kita bisa lihat betapa berkahnya Mbak Alawi. Jadi yang Salafi mundur dulu, ini bukan bab membahas tentang boleh atau tidaknya bertawasul ya. Jadi yang Salafi nggak usah komentar dulu, ini bab lain. Kalau mau bahas tentang tawasul ya nanti di video yang lain ya. Ini membahas tentang bab nasab. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi saya ingatkan untuk para umat Islam khususnya, nggak usah ikut-ikutan orang-orang yang munafik seperti Imad CS itu. Jadi kita ikut ulama-ulama yang jelas-jelas istiqomah, ulama-ulama yang lurus, yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Sekali lagi, jangan pernah terpengaruh oleh omongan orang-orang munafik seperti Imad CS, Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, Mama Gufron, dan lain sebagainya. Itu saja video kali ini. Semoga ini bisa ikut mencerahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.